Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal perpindahan panas multidimensi dan perpindahan panas transien. Mari kita mulai. Oke, contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal ini kita punya dua buah kabel tembaga yang terinsulasi. Oke. Nah, diameter kabelnya itu adalah 5 mm. Oke. Lalu K kabelnya ini K insulasinya ya. K insulasinya 0,35 watt per meter Kelvin. Lalu kemudian koefisien konveksi dengan udara di sekitar ini 15 watt per meter persegi Kelvin. Oke. Insulasi sama dengan tebal insulasi kritis. Oke. TR ini adalah tebal insulasi kritis. Nah, jadi kondisi yang pertama, kabel dan insulasi ini konsentrik. Ya. Jadi kabel dan insulasi ini konsentrik. Oke. Ya. Tebalnya ini T critical. Nah, ini diameternya adalah D kabel. Nah, kasus yang kedua ada permasalahan dalam proses coating. Oke. Kabelnya ini sifatnya eksentrik, jadi ini tidak di tengah. Jadi katakanlah ini kabelnya. Ini adalah insulasinya. Jadi kabelnya posisinya lebih ke atas. Jadi center dari kabel dan center dari insulasinya ini tidak berimpit. Oke. Katakanlah center dari insulasinya itu ada di sini. Nah, ini adalah eksentrisitasnya. Oke.
Ini notasinya Z ya. Oke. Nah, ini sedemikian rupa sehingga yang di atas ini tebelnya adalah T kritik per 2. Oke, nah ini semuanya sama-sama menerima perpindahan panas konveksi dari luar. Ya, nah eh, kita ingin membandingkan berapa perbedaan dari resistance thermal. Perbedaan tahanan thermal dari kedua sistem ini seperti apa? Oke ya. Nah, ketika dia konsentrik, gitu ya, untuk yang konsentris, ini kita bisa asumsikan perpindahan panas satu dimensi ke arah radial. Oke? Karena jaraknya sama. Nah, sementara yang eksentris, ini perpindahan panasnya harus 2 dimensi. Dan akan kita gunakan shape faktor S. Oke? Nah, berapa T kritis ini? Jadi tebal. Nah, radius insulasi kritisnya itu adalah K insulasi per H. Jadi ini adalah radius di mana Q tidak naik gitu ya. Jadi kalau radiusnya lebih kecil daripada radius kritis, itu nanti Q-nya bisa naik dia. Nah, ketika di radiusnya sudah sama atau lebih radius kritis, itu nanti Q-nya akan sama dengan Q yang ada di dinding. Oke. Nah, R kritisnya itu K per H. Jadi ini 0,35 dibagi dengan 15. Ini sama dengan 0,023 meter. Oke. Nah, tebal kritisnya adalah radius kritis diameter kabel per 2. Berarti ini sama dengan 0,023 dikurangi 5 mm. (0,05 per 2). Oke. Jadi ini 0,025 ya. Oke. Jadi ini 0,02. Oke. 5 ini 5. 2 dikurangi 2, 0. Oke. Atau dibulatkan 0,021 meter atau 20,5 mm. Ini tebal kritisnya. Nah,
Untuk sistem yang konsentris, sesuai dengan perpindahan panas satu dimensi ke arah radial, RT konduksinya itu adalah Ln, gitu ya, R2/R1 dibagi 2pi kali K. Nah, ini sama dengan Ln R kritis, gitu ya, dibagi dc/2 kali 2pi K. Oke, jadi ini adalah Ln R kritisnya 0,0205, gitu ya, dibagi 0,05 2 kali pi 0,35. Yang ini nanti sama dengan sorry, ini per 2 ya. Jadi ini kurang lebih nanti sama dengan 1 ya, meter Kelvin per watt. Oke. Jadi ini sebenarnya ada L-nya ya di sini ya. Ada L-nya. Ini R hambatan per meter atau per satuan panjang. Oke. Nah, untuk yang eksentris, oke, kita harus hitung S-nya dulu ya. Jadi ini adalah 1/S kali K ya. Jadi ini cos hiperbolik pangkat min 1. Oke. D kuadrat DC kuadrat 4Z kuadrat DC dibagi dengan 2pi kali K. Oke. D-nya itu adalah R kritik kali 2. Oke. Nah, nanti dari sini kita peroleh ini 0,91 meter ya, Kelvin per watt. Ini adalah tahanan per satuan panjang. Nah, kalau kita lihat berapa perbedaan ini dengan ini. Jadi ini perbedaannya kurang lebih delta R-nya itu 1,0 ya, dikurangi 0,91, jadi ya ini sekitar 0,1 atau 10%. Begini. Jadi dengan eksentrisitas sebesar TCR/2 itu tahanan termal konduksinya itu berkurang 10%. Jadi pindahan panas konduksinya lebih mudah gitu ya. Oke. Ini soal yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu.
Baik, contoh soal yang kedua, oke. eh, jadi kita punya sebuah saluran, gitu ya. Kita punya sebuah pipa, ini ya, yang ditempatkan di dalam sebuah blok beton. Nah, ini panjang ke sana, gitu ya. Oke. Nah, eh, di dalamnya, di dalam blok beton ini, di dalam salurannya ini mengalir air, oke ya, water dengan eh, temperatur masuk 90 derajat Celcius dan Cp 4207 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Nah, dindingnya ini temperaturnya adalah T1, oke. Lalu ini diameternya adalah 0,15 meter. Oke. Nah, lebar insulasi konkritnya ini adalah W 0,3 meter. Oke. Nah, di sini ada aliran udara. Oke. T tak hingga 0 derajat Celcius, ya. H-nya adalah 25 watt per meter persegi Kelvin. Nah, pipa ini panjangnya 100 meter. Oke. Nah, K dari konkritnya, konduktivitas termal konkrit, ini adalah 1,4 watt per meter Kelvin. Oke. Nah, yang harus kita tentukan adalah kitanya A, loss-nya atau Q dot, dan B itu adalah eh, M dot delta T airnya 5 derajat. Jadi berapa M dot air dalam kondisi seperti ini supaya temperaturnya tidak turun lebih dari 5 derajat. Oke. Nah, yang pertama kita gambar dulu tahanan termalnya. Oke. Di sisi kiri ini ada T1, ini ada T tak hingga. Oke. Ini tahanan,
2 dimensi. Ini theta hingga, ini tahanan konveksi. Oke. Nah, 1/S kali K, gitu ya. Oke. Konveksinya 1/HA. Nah, HA-nya itu adalah 4 kali, ini adalah keempat sisi ini ya. Jadi 4W kali L, gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan 1/2 PL per, ya, ln 1,08 W per D kalikan K. Jadi ini ln 1,08 W per D 2PL kali K. Oke. Nah, ini 1/H, keempat sisinya adalah 4 D kali L. Oke. Sehingga R totalnya itu jumlah ini, R konduksi 2D ditambah dengan R konveksi. Jadi ini adalah ln 2PLK ditambah 1/H kali 4 kali W kali L. Oke. Nah, lalu kemudian I dot-nya itu adalah delta T per R total. Jadi delta T-nya adalah T1 dikurangi theta hingga dibagi R total. Nah, I dot ini nanti sama dengan panas yang diterima oleh airnya. Jadi nanti dari sini I dot M dot CP air delta T. Jadi M dot-nya adalah I dot ini dibagi CP delta T. Seperti itu. I dot CP-nya 4207, delta T-nya 5. Oke. Nah, kalau nanti kita masukkan angkanya, nah, I-nya nanti dapat 4 5000 watt. Oke. Nah, untuk M-nya ini nanti dapat 3,54 kg per second. Seperti itu. Oke. Nah, jadi inilah contoh soal yang kedua. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Kita bersihkan terlebih dahulu.
Contoh soal yang ketiga. Jadi kita punya sebuah batang gitu ya, baja, oke, diameternya 0,6 cm, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini T awalnya 30 derajat Celcius. Lalu kemudian batang baja ini dimasukkan ke dalam sebuah kolam berisi cairan, oke, di mana T tak hingganya 93 derajat Celcius. Ya. Nah, ditransfer koefisiennya 113,5 watt per meter persegi Kelvin. Oke. K batang bajanya 43 watt per meter Kelvin. Cp batang bajanya 473 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Rho sama dengan 7801 kilogram per meter kubik. Oke. Lalu alfanya, koefisien difusivitas termal, 1,172 kali 10 pangkat min 5 meter persegi second. Oke. Nah, yang ditanyakan T gitu ya, untuk menaikkan temperatur baja, waktu jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur baja menjadi 88 derajat. Oke. Nah, pertama jawab, kita hitung dulu bilangan bionya, H kali D per K. Sorry, 4K. Oke. Jadi untuk silinder, ini LC-nya adalah volume per luas penampang. Jadi volumenya adalah Pi per 4 D kuadrat kali L. Ini Pi D kali L. Ini kecoret, ini hilang, Pi hilang. Yang tersisa adalah D per 4. Oke. Jadi terlalu drastis ya. Jadi harusnya ini kan H LC per K. Nah, karena LC-nya ini masuk ke sini, jadi kita punya D di sini, punya ini. Oke. Nah, kalau kita masukkan ini hanya 113 gitu ya. 113,5, LC-nya itu diameternya adalah 0,06 dibagi 4, K-nya adalah 43, nanti ini diperoleh sekitar 0,0038. Jadi ini lebih kecil daripada 0,1, berarti valid ini. Lam capacitance modelnya bisa diterapkan. Oke, karena dia lebih kecil dari 1. Oke. Nah,
Berapa waktu yang dibutuhkan supaya temperaturnya 88? Jadi kita harus hitung dulu beda temperaturnya. Oke ya. Jadi tetanya adalah 88 dikurangi teta hingga. Teta hingganya 93. Oke. T inisialnya itu adalah 38, sorry, dikurangi 93. Ini berarti minus ya. 88, 93 ini 5. Oke, ini min 5. 38, 93, 55. Ya, seperti ini. Berarti 5 dibagi 55 ini sekitar 1/11. Oke ya. Nah, T per TI ini sama dengan eksponen bio number kali FO min, sorry. Oke. Jadi UY number-nya itu adalah seper bio number len theta I per theta. Oke. Nah, jadi nanti dari sini kita masukkan bio number-nya seper 0,0038 ini len gitu ya, 11. Oke. Jadi nanti FO ini alfa kali T gitu ya, LC kuadrat, berarti T-nya itu nanti adalah O LC kuadrat per alfa. Oke. LC-nya adalah atau T-nya ini adalah FO D/4 kuadrat dibagi dengan alfa. Nah, nanti dapatnya sekitar 121 second. Ya, ini contoh soal yang 3. Ya, jadi ini contoh soalnya. Kita sudah bahas 3 soal dari 2 topik yang berbeda, yaitu tentang perpindahan panas multidimensi dan perpindahan panas transisi. Oke, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.